Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk kepada sesi kedua, yaitu tentang epistemologi, ya, Islamic Economics, epistemologi. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya kita ulang lagi ya. Jadi ontologi ini akan membawa perspektif baru daripada ekonomi. Kemudian dengan epistemologi, ekonomi Islam menjadi pendekatan baru dalam ekonomi, dan dengan aksiologi, ekonomi Islam menjadi orientasi nilai yang baru dalam ekonomi. Ya, ini mesti kita ulang-ulang supaya di benak kita itu terhunjam ya pemikiran filsafat yang jelas tentang ekonomi Islam ini. Nah, apa itu epistemologi? Jadi kalau kita bicara epistemologi ini adalah berasal dari kata-kata epistem dan logos ya. Kalau tadi ontologi, ontos dan logos ya. Ontos itu tentang keberadaan, logos itu ilmu. Kalau epistem ini adalah knowledge, ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi logos, discourse ya. Jadi apa itu? Artinya epistemologi ini adalah a branch of philosophy, cabang daripada filsafat yang deal atau yang membahas with the theory of knowledge, ya, teori daripada ilmu. Ya, ini epistemologi ini sangat mendasar sekali. Karena pertanyaannya mengapa? Ya, sama dengan mengapa ada manusia? Mengapa kita harus diciptakan? Oh, itu mendasar itu. Ya. Mengapa harus ada surga? Mengapa harus ada neraka? Ya. Mengapa kita harus beribadah? Wah, itu kalau sudah masuk ke situ itu ya kita harus bicara teorinya, ya. Theory of knowledge itu. Ya, mengapa harus ada ekonomi Islam? Nah, misalnya ya. Nah, jadi epistemologi ini studies the nature of knowledge, ya. Dia mempelajari sifat-sifat daripada ilmu, ya, justifikasinya, and the rationality of belief, ya, dan rasionalitas kita mempercayainya, ya. Mengapa? Nah, jadi kalau ada suatunya, mengapa, ya, mengapa begini, mengapa begitu, itu epistemologi itu, ya. Nah, mengapa sholat mesti 5 waktu? Ya, mengapa kita harus belajar? Ya, mengapa kita harus makan? Ya, mengapa kita harus minum dan lain sebagainya? Ya, jadi adalah kajian epistemologi. Nah, much of the debate in epistemology centers on 4 areas. Jadi banyak perdebatan tentang epistemologi ini berpusat pada 4 area, ya, atau 4 aspek. Yang pertama adalah philosophical analysis, ya. Philosophical analysis of the nature of knowledge and how it relates to concepts such as truth, belief, and justification. Ya, analisis filsafat daripada teori ilmu itu, ya, dan bagaimana dia berhubungan dengan konsep kebenaran, ya. Yang benar itu apa? Kebenaran itu apa? Ya, keyakinan itu apa? Dan justifikasinya. Yang benar itu dikatakan benar apabila seperti apa? Yang kedua, various problems of skepticism, ya. Berbagai masalah daripada skeptisisme. Ya. Yang ketiga, area perdebatan itu adalah the sources and scope of knowledge. Ya. Jadi sumber dan lingkup daripada ilmu, and justification for belief, dan justifikasi untuk kita mempercayainya. Yang keempat, kriteria for knowledge and justification. Ya, kriteria ilmu itu dan justifikasi. Ya, nah ini perdebatan pada epistemologi itu dari yang 4 ini, ya, dari yang 4 ini. Jadi bicaranya ada pada
senternya ada pada kata-kata kebenaran. Ilmu itu sendiri, keyakinan, ya, itu dan justifikasinya, itu masuk dalam perdebatan epistemologi. Lalu epistemologi ini akan address question, akan menjawab beberapa pertanyaan seperti what makes justified truth justified, ya, apa yang membuat kebenaran yang justifikasi itu memang betul-betul benar, betul-betul sahih, dia menjadi suatu kebenaran. Yang kemudian what does it mean to say that something knows something, ya, apa artinya ketika kita mengatakan sesuatu itu mengetahui sesuatu, ya, ketika seseorang itu mengetahui sesuatu, ya. Kemudian how do we know? We know. Bagaimana kita ketahui? Kita tahu, ya. Bagaimana kita tahu? Bahwasanya kita tahu. Nah, the term epistemologi, ya, istilah daripada epistemologi sendiri, was first used by the Scottish philosopher James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Ya, jadi kurang lebih 200 tahun yang lalu lah istilah epistemologi ini muncul, ya. Jadi pertama sekali digunakan oleh filosof daripada Scotland yang bernama James Frederick Ferrier. Yang sekarang menjadi pelajaran di seluruh program doktor di dunia, ya. Di luar negeri itu filsafat ilmu itu wajib untuk mata kuliah. Nah, di kita pun kita buat wajib, ya, karena kita membuat kurikulum S3 Ekonomi Islam ini setelah membaca beberapa kurikulum di luar negeri, ya. Maka itu kita buat wajib, dan kemudian itu menjadi mata kuliah yang akan diujikan dalam komprehensif, ya. Betul-betul menguasai mata kuliah ini, karena ini akan di komprehensif, ada dua, ada tulisan, ada lisan, ya. Ya, ada tulisan, ada lisan. Jadi mohon untuk dipersiapkan betul ketika nanti. Nah, kemudian bukan resources, ya, tapi sources, ya. Sources of knowledge, ya, sumber daripada ilmu itu. Nah, dalam Islam, ya, dalam ekonomi Islam wabil khusus, sumbernya Quran. Ya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 2, An-Nisa 174, Fussilat 53, dan Al-Hijr ayat 9. Coba kita lihat ayatnya satu-satu, ya. Coba kececep lah, kececep. Dibaca kececep. Al-Baqarah ayat 2. Kami udah lihat kita bulan Rafi udah muttaqin. Ya. Ini yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Dua ayat, ya. Alif Lam Mim zalal kitab la Rafi udah muttaqin. Supaya kedua ayat. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab sumber ilmu ada pada Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi, enggak ada keraguan. Akan menjadi hudan, menjadi petunjuk. Nah, ya. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi kita yang ingin hidupnya penuh dengan ketakwaan, kita jadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Apa artinya? Kita jadikan Al-Quran sebagai sumber, ya, daripada segala sumber, ya. Nah, itu dia maknanya di situ, ya. Lalu An-Nisa 174, coba apa nih? Hasbi As-Siddiqi. Kak Ustaz. An-Nisa 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya,
Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim ya. Halo, jelas suara saya? Yes. Sebentar, saya mau pakai device yang bentar ya, saya mau coba device saya supaya agak lebih besar suaranya. Ya, halo tes, dengar suara saya? Ya, dengar. Jelas. Oke, saya teruskan lagi ya, tadi ya. Nah, Anissa 174 ya. Yang berikutnya Fusilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya. Nah, ini ayat ini yang menginspirasi saya menulis judul Riba dan Dracula itu, ya. Jadi bahwasanya antara afak, ya, antara alam dengan wafi anfusihim, antara alam dengan tubuh manusia itu prinsip kerjanya sama. Ya, jadi alam itu maksudnya ekonomi, ya, itu sama prinsip kerjanya. Jadi ketika berhenti di salah satu titik maka akan terjadi penyakit, ya, sama peredaran darah dengan peredaran uang itu. Yang membuat inspirasi saya menulis artikel Riba dan Dracula itu. Ya, sudah dibacakan ya? Asmi sudah baca belum? Belum semua, Ustaz. Belum semua. Siapa? Pak Idrus sudah baca belum artikelnya? Yang mana, Prof? Yang tadi ya? Yang Riba dan Dracula. Oh, belum, Prof. Belum. Kodri udah baca belum, Kodri? Riba dan Dracula belum, Prof? Belum ya. Coba kita lihat sebentar ya. Riba dan Dracula ini terinspirasi daripada ayat tadi ya. Sanurihim, ya, akan Allah perlihatkan, ya, kekuasaannya di afak wa fi anfusihim, di afak dan di dirimu sendiri, ya. Ya, ini ada di website saya ya, Riba dan Dracula. Ya, dan continue reading. Oke, coba Hasbi baca Hasbi, coba Hasbi. Riba dan Dracula. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata Dracula? Laki-laki bermantel hitam yang memangsa di malam hari dengan menghisap darah di leher korban.
seorang penghisap darah dengan gigi taring yang tak mengenal kata kasihan. Kalau iya, berarti Anda adalah korban dari novel Dracula yang ditulis oleh Bram Stoker. Dracula yang seperti itu adalah fiktif, tidak ada di dunia. Khayalan seorang novelis yang ditulis pada tahun 1897 Masehi. Lantas apakah Dracula yang sebenarnya ada di dunia? Jawabannya ada. Nama lengkapnya adalah Vlad Tepes III Dracul, lahir di Sighisoara, Transilvania pada musim dingin 1431 Masehi. Dracula bermakna anak dari Dracul karena ayahnya bernama Vlad II Dracul. Dracula bersama adiknya Radu pernah diserahkan sebagai tahanan politik kepada Sultan Murad II kekhalifahan Turki selama 4 tahun dari 1444 hingga 1448 Masehi. Dan tidak jelas mengapa Dracula menjadi begitu bengis dan sadis, tapi faktanya Dracula menyulap manusia lebih dari 40.000 orang. Menyulap adalah menusuk manusia dari dubur hingga kerongkongan dengan kayu runcing dan menggantungnya di tengah keramaian. Tidak ada dalam sejarah yang menyamai rekor Dracula dalam menyulap orang. Bahkan dalam sebuah lukisan Marcus Aurelius bertarikh 1469 Masehi, Dracula digambarkan sedang menikmati makanan sementara sekelilingnya darah berceceran dari orang-orang yang disulapnya sendiri. Inilah mungkin yang mengilhami Stoker untuk membuat sosok Dracula sebagai penghisap darah seperti yang kita kenal sekarang. Pertanyaan berikutnya, apakah ada hubungan antara Dracula dan riba? Ya, ada. Kalau Dracula menghisap darah manusia, maka riba menghisap darah ekonomi. Yang dimaksud dengan darah ekonomi adalah uang. Karena uang harus terus berputar dalam ekonomi. Perputaran uang tidak boleh berhenti atau menumpuk di salah satu tempat saja. Lihat surat Al-Hasr ayat 7. Sebenarnya darah dan uang sama sistem kerjanya. Kalau darah berhenti di jantung, maka sakit jantung. Kalau darah berhenti di kepala, sakit stroke. Artinya kalau darah tidak lancar berputar dan bersirkulasi, maka penyakit akan terjadi. Dan semuanya dapat menyebabkan kematian. Begitu pula dengan uang. Kalau uang sudah menumpuk di tangan segelintir orang saja, maka ekonomi sudah tidak sehat. Akan terjadi kapitalisasi. Yang kaya akan memakan yang miskin, monopoli sumber daya kekayaan, dan semuanya dapat menyebabkan kematian ekonomi. Bagaimana maksudnya riba menghisap darah ekonomi uang rakyat? Lewat mekanisme riba, maka peminjam akan dihisap uangnya lewat pengembalian yang berlipat-lipat dari jumlah yang dipinjamkan. Jika tidak mampu bayar, maka peminjam akan dimiskinkan dengan menjual aset peminjam. Dan akhirnya tidak peduli dengan nasib peminjam. Inilah riba yang dipraktekkan saat ini di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk melanggengkan sikap egoisme. Melalui penerapan riba akan terjadi inflasi, karena harga-harga otomatis terdorong naik. Karena bunga yang dibebankan kepada peminjam akan dihitung sebagai ongkos produksi atau biaya modal. Dengan inflasi yang lebih tinggi, maka bunga bank akan menjadi lebih tinggi lagi. Karena salah satu faktor penentuan bunga bank adalah inflasi. Bunga bank harus lebih besar dari inflasi untuk menarik orang menabung uangnya di bank. Jika bunga bank lebih kecil dari inflasi, maka orang tidak akan tertarik untuk menabung uangnya di bank. Siklus ini akan terus berputar. Sampai kapan? Sampai masyarakat tidak punya daya beli. Akibatnya produk tidak laku, perusahaan berhenti produksi, PHK besar-besaran terjadi, perusahaan tidak bisa bayar utang banknya, dan bank menjadi bangkrut. Inilah yang kita kenal dengan resesi atau keuangan ekonomi. Bagaimana memotong siklus perputaran uang di perbankan yang ujung-ujungnya menyebabkan resesi ekonomi dan keuangan? Jawabnya adalah memotong siklus pada simpul riba itu sendiri. Kita hapuskan riba, ganti dengan sistem bagi hasil. Jika riba ini tidak dipotong, maka sampai kapanpun resesi ekonomi tidak dapat dielakkan. Sama halnya jika Dracula tidak dipotong lehernya, maka darah manusia akan tertumpah di mana-mana. Untuk menghentikan praktek kegilaan menghisap darah melalui tiang sulap oleh penguasa sewenang-wenang seperti Dracula, tiada bukan dan tiada lain adalah dengan memotong leher Dracula itu sendiri. Sama halnya dengan riba, untuk menghilangkan praktek gila yang memiskinkan orang banyak dan membuat resesi ekonomi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka riba harus dipotong dalam siklus dunia perbankan itu sendiri. Tidakkah kita belajar dari Al-Fatih yang memang pada tahun 1476 Masehi berhasil memotong leher Dracula
dan membawa kepalanya ke Istanbul. Nah, demikian Prof. Ya, coba Kodri, apa kira-kira isinya daripada artikel itu Kodri? Kalau Dracula itu sendiri kan dia memakan ini, Prof, makan darah dari manusia itu sendiri. Kalau dari riba itu dia memakan sendiri dari ekonomi. Jadi dia dapat merusak atau membuat suatu perekonomian suatu negara itu bisa hancur atau mengalami resesi, Prof. Oke. Emang Dracula menghisap darah? Dari fiksinya, Prof. Saudara. Oh, tadi udah dikoreksi tadi fiksinya. Iya. Pak, Jamal, apa tadi maknanya Jamal? Yang bisa diambil. Ya baik Prof. Artinya bahwa dari artikel tadi yang sudah dibacakan, bahwa kisah Dracula tadi itu bagaimana dia bisa menjadi mengancam nyawa-nyawa ribuan nyawa manusia ya. Begitupun dengan sistem ekonomi, apabila sistem ribawi itu terus dilanjutkan, itu akan mengancam keberlangsungan ekonomi atau menjadikan kegagalan ekonomi atau krisis ekonomi seperti itu, Prof. Baik. Pak Imam Sundarta. Ya, Prof, intinya bahwa kedua-duanya mengganggu kestabilan kehidupan, Prof. Membuat ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Jadi tidak membuat stabilnya kehidupan, mengganggu perputaran dari sisi ekonomi, mengganggu perputaran ekonomi, sehingga terjadi ketimpangan dalam kehidupan. Itu aja Prof, paling Prof. Oke. Ya terus apa tadi? Isinya tadi apa? Yang saya tangkap ini Prof, dari tadi tulisan tadi, intinya sama seperti Pak Imam, antara Dracula dengan riba itu sama-sama membuat orang susah, membuat orang mati. Kalau Dracula tadi ngebunuh manusia, nah, kalau riba juga ujung-ujungnya bisa membunuh manusia karena kesusahan ekonomi gitu Prof. Saya kira itu. Ya. Pak Jais. Baik Prof. Di pemahaman saya adalah jadi tidak ada bedanya antara riba dengan konsep tadi Dracula, karena sama-sama di awalnya adalah menghisap ya. Kalau riba Dracula itu menghisap darah, lama-lama juga mati, menjadi orangnya mati. Kalau riba itu lama-lama juga seolah-olah untung kaya, tapi lama-lama juga akan mati juga, karena tidak ada berkahan. Tingkatnya begitu, Prof. Ya, baik. Ratu. Tadi mengenai Dracula dan riba, kalau sama aja, Prof, ya, nggak ada beda. Dracula ini sama juga memotong sendi-sendi manusia, sementara riba ini merusak resesi ekonomi atau merusak siklus dari ekonomi. Oke, Cecep. Ya, Dracula dan riba sama-sama ini merusak kehidupan. Merusak sendi-sendi kehidupan yang fundamental lah. Atau Ya, jadi dari artikel ini riba dianalogikan seperti Dracula yang menghisap korban-korbannya, ya kan,
membunuh, apalagi ya, merusak tatanan kehidupan sampai kemudian ya terjadi bencana. Nah, tapi yang unik adalah ketika Islam memberantas Dracula, itu ternyata bisa mendatangkan kedamaian, ya kan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebahagiaan. Artinya memang riba itu harus dihancurkan dengan sistem Islam, sistem ekonomi Islam. Gitu, Ustaz. Siapa yang motong kepala Dracula? Al-Fatih. Ya. Sugeng, gimana? Ya, jadi sebuah analogi ya, analogi ke Dracula tadi, sifat Dracula itu kan menghisap, bahkan sampai bisa membunuh dengan hisapan tadi. Nah, begitu dengan konsep riba, jadi sama ada riba itu ya mencekik yang menghisap sehingga orang menjadi bangkrut, bahkan mengalami resesi atau kehancuran. Ya. Baik. Ustaz Marimin? Mana Ustaz Marimin? Nggak ada ya? Ya, baik. Ya, jadi itu yang menjadi inspirasi daripada Fussilat tadi. Fussilat ayat 53 ya. Sanurihim, akan Allah melihatkan kekuasaan Allah pada afaq dan anfusihim ya. Jadi pada alam ini sama juga dengan perputaran langit dengan bumi itu sama itu. Ya kalau berhenti aja. Ya kalau berhenti ya salah satu berputar ya tabrakan ya. Jadi ini prinsip perputaran itu luar biasa, sirkulasi itu luar biasa. Lalu Al-Hijr ayat 9. Coba dibuka surat 15 ayat 9. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya. Jadi ini bagaimana Al-Quran itu akan tetap menjadi sumber sampai kapanpun karena Allah pelihara ya. Kemudian setelah Al-Quran As-Sunnah ya. Misalnya surat An-Nisa ayat 49, coba buka surat 4 ayat 49. Nazartum Rasulullah. Bacain aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in furduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi atiullah wa atiur Rasul. Lalu apabila kita berselisih fardu ilallahi wa rasul. Jadi sunnah ya, kembalikan kepada sunnah. Terus yang berikutnya Al-Ahzab ayat 36. Silakan dibaca. Yang pertama dapat aja langsung. Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala
مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, bahasanya mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya sunnah sebagai sumber daripada itu. Uin rawang ini. Rawang mojo-mojo Quran. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh natakan aku belum baca babnya. apa Allah wa ala rasulihi min ahlil qur'an walillahi wa rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil kay la yakuna dunatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakum rasula fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Harta rampasan atau baik dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar dari itu jangan hanya beredar di antara orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Allah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Ya. Jadi apa yang Rasul perintahkan kerjakan, apa yang Rasul larang tinggalkan. Ya. Jelas-jelas sumber daripada ilmu. Ya. Nah, kemudian ijma, ya. Jadi ada Quran dan Sunnah, ijma adalah the agreement of all mujtahidin scholars from this ummah at one time, was on Syariah law after the death of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka kemudian diambillah ijma sebagai sumber agama. Ya, jadi ini adalah persetujuan semua ulama-ulama yang mujtahid. Berikutnya adalah kias, ya. Kias ini adalah equating the law of an event that does not have a text. Ya. Jadi tidak ada hukumnya, ada sunnah. Udah 67 ya. Cukup ya. Jam 5. Kopi ya. Ya. Pak Haji Cecep, matiin Pak Haji Cecep. Ya. Nah, lalu menurut ulama, ya, wisdom of qiyas ini can be seen from the several verses of Al-Quran. Misalnya surat 59 ayat 2. Ya. Nah, setelah qiyas, istihsan, ya. Ini dalam bahasa adalah to return something to the good, ya. Kembalikan suatu pada hal yang baik, ya. Living in a mustahid from qiyas jail to qiyas kafi, or from kulil law to istisna law, because there are arguments that are considered strong by him, so that he preferred living the qiyas jail or kulil law. Ya, jadi ini adalah istihsan. Ya, kemudian masalah mursalah. Ya, ini mengambil maslahat dan menolak mafsadat. Ya, misalnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, ya, membangun pabrik, mencetak uang dan lain sebagainya. Ya, kemudian sabdu zarai, ya, untuk mencegah, ya, ke arah kemudaratan, ya, ditutup ke situ, ya, sabdu zarai. Kemudian yang ke-8 adalah al-urf atau kebiasaan. Ya.
tidak bertentangan dengan para syariat. Dan kemudian istishab, ya. Ini adalah declaration from convenience, ini mengambil pelajaran dari para sahabat Rasul dan kemudian menjaga terus, ya. Nah, baru kita masuk kepada epistemologi yang dicoba kenalkan oleh Al-Jabiri. Ya, Al-Jabiri mengenalkan ada 3 tipe daripada Islamic epistemologi ini. Ya, tadi epistemologi tadi apa? Dasar pemikiran. Epistemologi adalah Dasar pemikiran, Bro. teori pengetahuan, ya, teori pengetahuan. Epistemologi, epistem dan logos, ya. Nah, jadi mengapa? Jadi dasarnya adalah mengapa, apa sumber-sumbernya, ya. Nah, dalam istilah Islam ada 3 tipe. Pertama adalah bayani, yang kedua adalah irfani, ketiga adalah burhani. Ya, bayani, irfani, dan burhani. Nah, ini dia penjelasannya. Ya, coba Mulia dibaca, Mulia. Ada Mulia nggak? Nggak ada. Kodri baca Kodri. Coba. Baik, Prof. Pertama dari fundamental structure-nya yaitu origin. Dari epistemologi bayani berdasarkan wahyu atau nas atau dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dari epistemologi irfani dari berdasarkan experience ru'yah al-mubasyirah, direct experience al-ilm al-quduri preverbal pre-logical knowledge, yaitu berdasarkan experience itu pengetahuan ru'yah dan direct cepat, pengetahuan yang cepat berdasarkan dari buku ini, Prof. Al-Quduri. Itu apa? Direct experience. Ya. Dibaca aja, nggak usah dijelaskan, baca aja. Ya, direct experience. Epistemologi burhani, reality atau al-waqi, nature, social humanity, al-ilm, al-usuli. Ya, itu dari sisi sumber, ya, asalnya, ya. Jadi sumbernya adalah wahyu. Ya, kalau irfani sumbernya adalah pengalaman. Kalau epistemologi sumbernya adalah realitas. Sorry, burhani. Ya. Lalu metodenya. Teruskan, Audrey, metodenya. Metode ijtihadiyah, intinbatiyah atau qiyas, al-zawqiyah, ar-riyadah, al-mujahadah, al-kasfiyah, al-laduniyah, inner appreciation, abstraction, bahtiyah, tahliliyah, tarkibiyah, madiyah. Terus approach lughawiyah, language and dalalah, genosis, intuitive, qalb and laduniyah, is philosophical scientific. Yang keempat, theoretical framework, al-as, al-far, istinbatiyah, deduktif, qiyas al-dalalah, lafaz makna, khas, majaz, dan lain-lain, etc. Darir batin, tanzil wa ta'wil, nubuwah,
wilayah hakiki majazi, al-tasawur, atau tasdik, logical premises, silogisme, juzul, jauhar, ardo. Kuli juz'i ya, kuli juz'i ya. Ya, ini ada 4 ya, perbedaannya ini baru 4: origin, sumbernya, metodenya, pendekatannya, dan kerangka teorinya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada fungsi dan peran intelektual, lalu keabsahan benchmark saintifiknya, lalu kemudian prinsip-prinsip dasarnya. Teruskan 3 lagi. Role of intellect as a restraint and regulator of laws, justification, taklid, partisipatif, al-had wal al-wijan, bila wasit, bila hijab. Heuristik, analitik, kritik of sabab wal al-musabab, al-akal, al-kauni. Benchmark scientific validity, the closeness between text and reality, universal reciprocity, empathy, sympathy, understanding other, correspondence, coherence, and pragmatic. Basic principle, discontinue automistic tajwiz, all round. There is no law of causality muqarabah. Al-ma'rifah, al-ittihad, al-fana, al-hulul, al-sabab, al-hadmiyah, certainty, al-mutabaqah baina al-akal wal nizam al-tabi'ah. 7, bro. Ya, baik. Itu 7 ya. Jadi ini perbedaan epistemologi bayani, irfani, dan burhani menurut 7 struktur tadi, struktur fundamental tadi, struktur dasar tadi. Ya. Kalau kita lihat pada pembagian ini, bayani, irfani, burhani, ya. Kira-kira ekonomi konvensional itu di mana itu epistemologinya itu? Bayani. Ekonomi konvensional di mana? Konvensional. Irfani ya, Bu? Iya. Kenapa? Karena dia banyak Experience ru'yah al-mubasyirah, direct experience. Iya. Ya. Burhani, ya. Burhani lebih tepat ke burhani sebenarnya, bukan ke irfani, ya. Kenapa? Karena ke irfani itu experience itu sudah experience yang sifatnya ru'yah al-mubasyirah, jadi kasaf, ya. Jadi bagaimana dia menjaga dirinya supaya dia menjadi kasaf, itu di irfani, ya. Itu ilmu yang banyak dimiliki oleh ulama-ulama kita, ya. Ilmu-ilmu yang Allah berikan secara ilmu laduni, ya. Ilmu itu ada pada irfani, ya. Tapi kalau ilmu ekonomi konvensional itu pada burhani, ya. Pada silogisme, ya. Pada logik, ya. Dan pendekatannya adalah philosophical, scientific, ya. Kemudian kalau kita lihat juga yang berikutnya, ya, dia validitas keilmuannya adalah korespondensi, koherens, dan pragmatik, ya. Nah, kalau kita lihat dalam konsep ini, ya, begitu luasnya keilmuan dalam Islam itu,
jauh lebih luas daripada keilmuan menurut Barat, ya, menurut konvensional itu, ya. Tapi sekarang mereka sudah mulai itu mempelajari, ya. Saya kemarin dapat viral ya di daerah mana itu, ya, di kampus mana itu, ya, mereka membuka program studi ilmu sihir, ya. Di kampus mana itu ya, di Barat itu mereka membuka program studi ilmu sihir, artinya ya mereka sudah masuk kepada epistemologi bayani, kan, ada dijelaskan dalam Al-Quran, ya, bahwa memang sihir itu ada, ya, dan kita tidak boleh menafikan adanya sihir, ya, justru kita berjaga-jaga daripada sikap-sikap itu, ya, dan sebagainya, ya. Nah, inilah teman-teman sekalian, begitu kalau kita lihat, ya, luas sekali ilmu, ya, dalam Islam itu tadi 7. Yang ke-8, dari sisi supporting science group, subject to object discipline dan argument type, ya. Kalau epistemologi bayani itu supporting science groupnya fikih, usuliyun, nahwu, balaghah, ya. Jadi ini apa? Ilmu pendukungnya. Kalau irfani, ilmu pendukungnya adalah ya arif, ya, ilmu kearifan, ya. Nah, sementara kalau di burhani, ilmu penunjuknya adalah ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu manusia, saintis lah, ya. Subjektif, intersubjektif, objektif, ya, namanya epistemologi burhani. Kalau tipe argumennya, kalau dia bayani bisa dialektik, refleksif, apologetik, dan dogmatik. Kalau di irfani adalah spirituality, ya, atifiyah, widaniyah. Kalau di epistemologi burhani itu demonstratif, ya, itu bisa eksploratif, bisa verifikatif, bisa eksplanatif, ya. Ini tentang apa namanya? Kalau ini kira-kira epistemologinya apa ini? Development Theory of Economic Development. Itu kan semuanya, Prof. Semuanya Integratif. integratif, ya. Jadi ada irfaninya gitu, ya. Saya Irfaninya gitu, ya. Ada bayaninya gitu, ya. Ya. Tapi ini mayoritas, ya. Ini bayani dan burhani, ya. Nah, kalau irfaninya belum lah, ya. Ini masuk bayani dan burhani, ya, model yang dibuat oleh Pak Ibnu Khalid, ya. Nah, itu barangkali sebagai materi untuk epistemologi, ya. Saya ingin antum coba telaah sedikit ini, ya, di 40 menit terakhir ini tentang epistemologi, ya. Saya berikan artikelnya, ya, antum coba baca, ya, dan coba untuk melihat, ya.
nggak dokumen manage? Baik, ini ada ya, sebentar ya. Saya kirim filenya ya ke chat ya. Siap, Ustadz. Ya, itu hanya 20 halaman ya. Tolong dibaca. Ya. Tolong dibaca untuk memperkuat tentang materi kuliah kita ya. Sudah bisa dibuka belum? Sudah bisa dibuka? Sedang download, Prof. Hah? Download? Ya, bisa. Bisa, Ustadz. Bisa, Bro. Ya, di download aja, download. Udah. Klik aja. Udah kebuka? Udah. Ya. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca, ini tidak banyak, jadi bisa kita tuntaskan untuk memperkaya wawasan kita ya. Silakan dibaca ya. Siap, Prof. Siap. Insya Allah.
kajian episode 8 langkah kedua yang diperlukan dalam semua studi ilmu ketika bincang oleh dimana mengetahui baik apakah benar maka ketika itu satu peran epistemologi.
Salah satu